Terima kasih Pak Anton atas waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Malam ini kita akan berkatekesi bersama tentang iman kita, yaitu kisah para rasul terkait dengan komunitas gereja benar, gereja yang mula-mula. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan satu pembuka. Nyuruh apa? Aku pembuka puji syukur nomor 523 bait 1 dan 2. Bernyanyilah dengan senang, haleluya, Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya, nyanyikan haleluya. Dialah sang kehidupan, haleluya, pahlawan tak terkalahkan, haleluya, nyanyikan haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang bertahta di surga, kudus, kuasa dan kekal, terpujilah Engkau selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa kami semua Engkau kumpulkan di tempat ini dengan penuh kedamaian, sehat, dan membahagiakan. Pada saat ini umat-Mu akan merenungkan bersama tentang iman kami untuk mengetahui dan mendalami tentang kisah para rasul terkait komunitas gereja awal. Untuk itu ya Bapa, hadirlah dan bimbinglah agar yang apa kami dalami bisa mengetahui semangat perjuangan para rasul dalam mewartakan kabar sukacita dan kebenaran firman-Mu, sehingga dapat menambah mantap iman kami atas kuasa-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, materi katekese pada malam hari ini adalah kisah para rasul terkait dengan komunitas gereja anak. Penulis kisah para rasul adalah Santo Lukas sebagai kelanjutan Injil Lukas. Ada 28 bab. Tujuannya apa? Kisah para rasul ditulis untuk memberikan catatan sejarah mengenai berdirinya gereja mula-mula atau gereja awal yang dipimpin oleh Roh Kudus, mulai dari Yerusalem dan sekitarnya hingga sampai ke Roma, yang akhirnya sampai ke seluruh dunia seperti saat ini. Jadi setelah para rasul
menerima Roh Kudus. Para rasul berani memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi, berbicara dengan berbagai bahasa ibu dari semua bangsa-bangsa yang hadir pada saat. Jadi saat itu ada bangsa Parsia, Media, Elam, Kreta, dan lain sebagainya. Itulah bangsa-bangsa kuno. Untuk bangsa zaman modern ini mungkin, jadi ada Turki, ada Mesir, ada Iran, ada Irak, ada Roma, dan lain sebagainya. Ini bangsa modern saat ini. Para rasul memberikan kesaksian bahwa Yesus yang telah melaksanakan kehendak Bapa dengan mengajarkan kebenaran, mengajarkan belas kasih, mengajarkan kesederhanaan, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, engkau tolak dan engkau tutup, menghujat Allah dan engkau salibkan. Ini disampaikan kepada orang Yahudi. Namun sekarang telah bangkit dan dimuliakan. Karena keberanian para rasul yang dipimpin oleh Petrus, banyak orang yang percaya makin bertambah jumlahnya dan minta dibaptis. Jadi mula-mula dari 3.000 orang, kemudian menjadi 5.000 orang, dan bertambah terus hingga saat ini. Para rasul terus berkeliling mengajarkan kabar sukacita Yesus, juga dengan nama Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan dengan kuasa Yesus menghidupkan pula orang mati. Seperti di sini ada Tabita. Tabita itu dari daerah Yope. Dia adalah murid yang percaya dan berkepribadian baik, senang berderma. Waktu itu sakit, terus mati. Kemudian murid yang lain meminta Petrus untuk datang ke Yope dengan harapan mendoakan agar Tabita bisa hidup. Ternyata juga Petrus datang ke Yope, dan Tabita bisa hidup kembali dengan kuasa Tuhan Yesus. Saat itu banyak orang yang heran dan kagum, sehingga orang yang melihat terkesan sekali, juga bisa menambah kepercayaan orang-orang yang ada di situ, sehingga bisa menambah jumlah umat Kristen pada waktu itu. Kalau saya searching untuk referensi tentang jumlah orang yang beragama Kristen di dunia ini, bahwa penduduk dunia pada 2026 ini ada sekitar 8 miliar. Kemudian orang Kristen yang ada, orang Kristen termasuk orang Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Itu jumlahnya 31%, sekitar 24-26 miliar. Nah, yang orang Katolik itu sekitar 1,4 miliar. Jadi jumlah kita
kalau dilihat dari agama itu yang Kristen paling tinggi. Yang kita maknanya apa? Bahwa ajaran Yesus terus berkembang hingga saat ini. Ini makna yang bisa saya ambil. Jadi jumlahnya terus bertambah, walaupun di negara kita ini minoritas, namun secara global kita cukup banyak. Jadi di sini para rasul menyampaikan kesaksian tentang kehidupan Yesus, kesengsaraan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Itulah Bapak Ibu terkait dengan kisah para rasul yang sangat singkat dan gejala. Kemudian saya mempunyai poin-poin yang terpenting dari kisah para rasul ini. Yang pertama, bertekun dalam ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang mengajarkan cinta kasih dan kebenaran harus ditanami dan kita temui. Yang pertama itu. Yang kedua, selalu berkumpul, memecahkan roti. Atau siapa yang dulu kalau memakan itu berkumpul makan itu. Yang dulu ada pendek kan lupa namanya. Ya, beliau pernah memilih orang kampung itu kalau kumpul makan. Ya daftarnya. Kalau Romo Joko mengatakan memecahkan roti ini Ekaristi dalam memilihnya. Seperti yang kita laksanakan hari ini ya guys, kita berkumpul, berdoa, dan makan-makan. Jadi ini sesuai dengan ajaran pemuka kita, yaitu para rasul pada zaman dahulu. Kita melaksanakan misalnya sudah merupakan bagian daripada para rasul. Yang ketiga adalah berbagi.